Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda perlu mengingatkan kembali ya bahwa soal-soal harian itu memang perlu pembahasan. Kita tuh dijebak dengan karena kita profesi memang beda ya. Jadi kita tuh dianggap mampu menganalisis soal itu. Seperti yang soal nomor 50 yang hari ini ya. Atunia utri. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang pada definisi atunia utri ternyata Bunda cari lagi di buku tadi, di buku Yosarwono. Kalau kita di-apen kan 15 detik pertama ya. 15 detik pertama tidak berkontraksi sudah masuk ke atunia utri. Di situ soalnya 6 sampai 8 jam. Jadi memang harus ingat kita bahwa pendarahan itu bisa primer dan bisa sekunder. Ketika dia lebih dari 24 jam baru dia pendarahan sekunder. Kita memang jadi yang itu kan sudah Bunda share ya penjelasannya. Nanti kalau memang masih mau ditanyakan lagi kita diskusikan. Kenapa harus ini jawabannya gitu. Ya. Jadi kita lihat dulu hari ini kita bahas soal masalah persalinan. Kita lihat kasus ini seorang perempuan. Selamat datang Mbak Umas. Dibilang dari jauh ya. Seorang perempuan usia 27 tahun G2P1A0, hamilnya 39 minggu, berarti cukup bulan ya. Di kala 2 didamping saya di PMB dan keluar kepala jadi sudah mau keluar sekarang. Ya. Hasil anamnesis keluar air sekitar 2 menit yang lalu. Tekanan darahnya 120/80, nadinya bagus, suhunya juga bagus ya. Kemudian di pernapasannya bagus, tinggi pudus utrinya 34. DJJ-nya 140 teratur. Kontraksinya sudah 4 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik. Tampak kepala janin di intertus vagina. Ingat kan ini anak kedua ya. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Meminta bantuan kepada teman sejawat. Kemudian meminta bantuan untuk apa kira-kira? Meminta bantuan. Gimana kira-kira meminta bantuan ini? Pas nggak kita minta bantuan kira-kira? Kurang pas, Bu. Kenapa? Kurang pas kan? Untuk apa kita minta bantuan? Ya, nggak pas itu kan jadi buang itu. Minta itu untuk menunda beneran. Kenapa harus menunda? Kita belum tusi, belum mimpin ya. Coret itu. Memohon pada keluarga agar tetap menemani pasien. Memohon keluarga agar tetap menemani pasien. Sementara kita baru melakukan pemeriksaan dan walaupun dari disebutkan kala 2. Apa maksudnya kala 2-nya? Kepala sudah tampak di intertus vagina. Ya. Jadi tidak pertusi lagi kita di sini. Kemudian melakukan persiapan perlengkapan dan alat untuk resusitasi. Melakukan persiapan perlengkapan alat untuk resusitasi. Melakukan persiapan perlengkapan alat untuk, kok hanya alat resusitasi? Itu ya. Kemudian melakukan persiapan pertolongan persalinan dengan segera. Jawaban kita ini sudah soal yang lama ini, sebenarnya yang satu ini. Jawaban kita E, pas kalau E. Hanya melakukan persiapan pertolongan persalinan dengan segera. Karena kita sudah di kala 2. Tidak perlu lagi periksa dalam. Udah kelihatan di di depan vulva. Tanda pasti kala 2 ketika periksa dalam adalah pembukaan lengkap. Jadi tidak terlalu lagi porsio kala 2. Dan atau lagi kepala sudah tampak di vulva, intertus vagina. Artinya sudah masuk kala 2. Kita harus mempersiapkan pertolongan. Jawaban yang benar adalah E. Next, admin.
Nah ya, jadi melakukan persiapan pertolongan untuk persalinan kadar delta positif di kala 2. Next, yang soal nomor 2. Perempuan umur 32 tahun G3 P2 hamil 39 minggu datang ke PMB dengan keluhan sakit perut mules, ingin beneran. Hasil anamnesis, ibu mengatakan pinggangnya sakit, mulusnya semakin sering. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah juga baik, normal, nadinya normal, pernapasan juga normal, suhunya normal, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. DJJ 103 kali per menit dan teratur. Hasil pemeriksaan dalam, tampak lendir bercampur darah, pembukaan 10 cm, porsiotik. Nah, ini yang saya nggak suka. Ya, ini kita ini tukar-tukaran soalnya dari barat ke timur. Ini belum kita ganti. Porsio tipis dan lunak. Ketika pembukaan lengkap ketika pembukaan 10 cm tidak teraba porsio dan tipis dan lunak. Ketika masih ada porsio itu tidak bisa dikatakan lengkap. Tidak bisa dikatakan 8 cm. 28 cm. DJJ-nya normal 134. Penurunan kepala pada waktu dipalpasi 4/5. Ingatkan, primi 34 minggu 4/5. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 55 detik. Sebenarnya saya kurang setuju 55 detik. Tidak balance antara 3 kali 10 kali 55 detik. Ini harus hati-hati nih, ya. Tapi tidak apa, ini kita bahas ya, kita bahas. Tapi untuk prakteknya rasanya tidak mungkin 55 detik. Kemudian pembukaan 4 cm. Apa arti 4 cm? Selaput ketubannya masih positif. Ubun-ubun kecil kanan depan. Ubun-ubun kecil kanan depan. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Pendidikan kesehatan, kita edukasi ibu ya tentang kemungkinan asfiksia. Ya, karena 34 minggu mungkin ya. Kemudian observasi kemajuan persalinan. Untuk apa observasi kemajuan persalinan? Hamilnya 34, TFU-nya 28. Penurunan kepala 4/5. Kemudian persiapan inkubator. Percepat persalinan. Rujuk ke rumah sakit. Nah, kita lihat di sini dikasihnya di soal ini ya. Dia katakan penurunan kepala 4/5. Sementara di periksa dalam dia tidak bicarakan hot. Nih, jadi ini kita dipancing ya, sengaja kita dipancingnya, kita profesi dipancingnya untuk menganalisis ini. Jadi apa tindakan yang paling tepat? Rujuk. Kenapa dirujuk? Nah, sudah ada pembukaan 4 cm. Apa alasan kita merujuk ini kira-kira? Umur kehamilannya Bun belum Ya, ada. benar. Preterm. Ya, preterm. Nah, dia jawabannya. Rujuk ke rumah sakit bukan lebih baik, harus ya. Karena ini masih kalah 1. Sementara ada 18 tambah 1 lagi penapisan di kalah 1. Di antara 18 itu adalah yang nomor 3 kalau saya tidak salah, kehamilan di bawah 37 minggu. Ada di sana. Jadi benar-benar ini masuk penapisan untuk bidan. Jangan coba-coba dilanjutkan mengobservasi proses ini. Kecuali kalau dia memang sudah di dasar panggul, pembukaan sudah lengkap. Datang ke Anda, ya kan prematur tidak bisa kita memprediksinya prematur atau tidak pada waktu ANC. Nah itu lain lagi. Itu indikasi lokasi dan indikasi waktu. Kalau dia dekat, tetap harus rujuk karena kita tidak diperkenankan menolong persalinan prematur, ya 34 minggu. Apalagi ini masih 4/5, masih tinggi artinya. Oke. Jadi benar sekali adalah rujuk. Soal keempat, seorang perempuan umur 27 tahun, G2, P1A0, usia kehamilan 38 minggu, 38, kala 2, mengeluh ingin meneran. Anamnesisnya mulas semakin sering, hasil pemeriksaan TFU 32 cm, penurunan kepala 1/5, kontraksi 5 kali, oke. DJJ-nya bagus, pembukaan lengkap, ketuban positif,
menonjol di pulpa, kemudian siap diri dan siap alat telah dilakukan. Nah, nanti kita bahas yang di jawabannya. Dari soal ini ya, walaupun tidak disampaikan pada waktu persidangan hotnya, kita udah lihat dari palpasi 1/5. Berarti sudah di dasar panggul. Ya, jadi kita disengaja ke situ. Nanti kan dibalik-balik pada waktu hukum Anda pasti tahu. Ya. Apa jawabannya? Apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat pada kasus? Biarkan sampai kepala kroning. Kepala kroning itu sebenarnya bukan kepala kroning ya. Turun dasar panggul sampai premium kroning pucat. Ya. Pantau kemajuan persalinan. Kenapa harus dipantau lagi? Itu di kala 1, sekarang sudah masuk kala 2. Ajarkan teknik relaksasi setelah Anda memecahkan ketuban, setelah pemeriksaan DJJ dalam APN, baru kita ajarkan relaksasi. Pecahkan ketuban, pimpin beneran. Pimpin beneran, nanti dulu ada syaratnya pimpin beneran. Ketika ibu betul-betul ada rasa ingin beneran atau kepala sudah tampak di vulva 5-6 cm. Kepala sudah berada di introitus vagina. Ya, jadi yang paling itu adalah pecahkan ketuban, amniotomi. Amniotomi. Nah, saya sampaikan kalau kita di vokasi D3, soalnya pasti ditulis hotnya sudah hot 3+. Nah, di sini kita lihat di palpasi kepalanya sudah 1/5. Berarti sudah di dasar panggul. Ya. Jadi tindakannya adalah amniotomi. Coba next jawabannya, Mbak, ini benar nggak? Ya, oke. Sudah saya jelaskan tadi saran dan indikasi pada soal yang nomor 2 hampir sama jawabannya ya. Lanjut, Mbak, nomor soal berikutnya. Saya pelan-pelan karena tempat kami azan. Seorang perempuan umur 27 tahun, G2. Stop sebentar, Nak ya. Sebentar ya. Gimana? Stop, tunggu sebentar. Tidak sampai berapa menit. Ya, nggak apa-apa, Bunda. Ya, kita sholat Ida dengar panggilan Tuhan, kita cuek baik. Iya, Ya. Bunda. Tunggu sebentar. Nah, kalau Número passa para mais gente, não? Dia. Iya. Kata. Iya. Siapa? Kenapa jam? Aku. Ocean. Bila ilan deh. Yang putih dulu. Ya, pesan. Apa tuh ya? Saya penting mandi ya, mudah-mudahan lah. Iya, umur 17, Bu. Film enggak. Apa film? Enggak. Macet ya. Hah? Soalnya gini. Bagong nih ya. Tapi nggak ada.
Tapi isu-isu ada soal halangan. Isu tiap tiap isu kok jam 12 nilai nilai start provinsi. Kalau ini tunda dulu ya. Jadi kita lihat jawabannya di sini ya. Menahan premium. Kenapa harus ditahan premium? Lihat di apa namanya kipas-kipas di APN. Pas ya menahan premium pas. Lama ya, nggak pedes, nggak santan. Memimpin persalinan pas. Padahal ketika ketuban sudah pecah, ya, pasti kan ada lanjutannya. Pasang handuk kering di perut ibu, pasang kain sikitnya di bawah, buka mata, cek keparatan, pasang sarung tangan dua-dua, baru memimpin persalinan. Kalau ada pasang handuk kering itu pasti kita coret yang pasang handuk kering, tapi nggak ada. Itu masuk di dalam kipas-kipas memimpin persalinan. Jadi yang paling ada memimpin persalinan. Kenapa di kateter? Kenapa harus minta relaksasi belum ngeden ya? Menunggu sampai kepala kroning. Nggak pas itu ya. Jadi yang paling pada memimpin. Memimpin di sini termasuk tadi pasang handuk kering, pasang kain segitiga, buka parteset, pasang sarung tangan, letakkan tangan di bawah perineum. Jadi memimpin persalinan baru, menahan perineum itu yang terakhirnya. Sesudah kita meletakkan sarung tangan, handuk, bokong, buka, sarung. Baru meletakkan tangan nih. Itu termasuk di dalam di sana ada memimpin persalinan di APN 60 langkah. Ya. Coba lihat jawabannya, admin. Nah, karena kepala, oke, sudah pas ya. Lanjut. Seorang perempuan umur 31 tahun, ya, G2, P1, A0, itu ya, apa namanya? Datang hamil 37 minggu, datang ke klinik dengan keluhan keluar lendir bercabang. Hasil ada mules sejak 7 jam yang lalu, bidan mencuci tangan sebelum melakukan tindakan, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah bagus, suhunya bagus, nadi bagus, pernapasan bagus, kemudian apa itu? Tidak kebaca nih, apa tuh? Menilai tinggi pudus barangkali ya, menilai tinggi pudus 39, DJJ 140, kontraksi 4 kali dalam 10 menit 45 detik, pembukaan lengkap, ketuban positif menonjol, tampak kepala dibuka. Apakah, nah ini ya soalnya, apakah tujuan tindakan yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Ya kayak iso hari paling enggak. Tindakan. Bidan mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Penanganan. Coret ya. Jadi di sini clue soalnya bidan mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Pelaksanaan, perencanaan, pendokumentasian, kabur ini, pencegahan infeksi. Jadi kalau dilihat kasus ini kan semua normal. Tapi bidan jarang-jarang ada soal bidan mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Jadi di situ ya. Jadi jawabannya adalah pencegahan infeksi. Karena soalnya apakah tujuan tindakan? Nah, jadi tindakan pencegahan infeksi merupakan komponen penting dalam asuhan selama persalinan dan kelahiran bayi. Tindakan ini harus disiapkan di semua aspek asuhan untuk melindungi ibu dan bayi, keluarga dan dalam tata laksana asuhan persalinan salah sebelum melakukan tindakan. Karena ditulis jarang-jarang soal ada kata-kata mencuci tangan. TKP, ya. SMK. Soal berikutnya, Mbak. Soal berikutnya, Mbak. 7.
7. Perempuan umur 25 tahun P1. Tidak G ya, baru udah partes tinggal P ya. Di persalinan anak pertama, A1G-nya G2 berarti dia ya. Dari sini kita lihat G2 ibu ini ya. Karena pernah AB. Melahirkan di klinik bersalin. Bayi lahir spontan pada saat 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan didapatkan uterus tidak berkontraksi. Dan terdapat pendarahan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan Kak Ulmah, tensi 90/60. Nadinya 110 kali per menit. Suhu 36,7 normal, pernapasan juga. Kemudian tinggi pundusnya tidak teraba. Tadi ada hubungan di atas, tidak berkontraksi. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? 2 jam postpartum. Atonia utri, prolap utri, impersio utri, solutio placenta, retensio placenta. Kita dari bawah. Retensio placenta dia sudah lahir. Solutio placenta dia sudah lahir. Impersio utri, uterus yang terbalik. Ya, itu biasa di kala 3. Ini udah selesai. Ya, 2 jam postpartum. Impersio utri adalah uterus yang terbalik. Ketika kita salah menata laksana manajemen aktif kala 3. Di mana belum ada tanda-tanda plasenta lepas, kita sudah tarik dengan teknik yang salah. Nah, di sini harus kita bahas. Impersio utri di sini adalah bisa dikatakan itu kesalah penata laksanaan. Cobalah pikir, karena kita tidak akan pernah menarik melahirkan plasenta ketika belum ada tanda-tanda lepas. Ini ada hubungan dengan manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 itu yaitu pertama, Anda setelah bayi lahir mulai dengan cepat, Anda letakkan di perut ibu, keringkan, selimutin. Anda segera pastikan tidak ada janin kedua. Pastikan di pundus utri tidak ada janin kedua. Apa ada tanda-tanda janin kedua? Pundusnya tinggi, teraba bagian janin. Hati-hati ini, hati-hati. Jangan kita sombong ketika kita pasti bahwa dia tidak gemel nih, Anda tidak lakukan, pastikan tidak ada janin kedua. Jangan. Tetap lakukan, pastikan tidak ada janin kedua. Kita cepat kita. Pegang aja begitu, udah tahu, oh tidak ada janin kedua. Ibu saya suntik ya. Segera, sebelum 1 menit atau 1 menit setelah bayi lahir, harus masuk oksitosin 10 unit. Saya ulangin. Sebelum 1 menit atau selama 1 menit setelah bayi lahir, setelah Anda pastikan tidak ada janin kedua, wajib segera suntikan oksitosin 10 unit. Di mana? Di paha kanan. Sepertiga anterolateral, bagian luar. Kenapa kanan? Karena posisi kita di sebelah kanan. Ya. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu. Nah, ya. Sebelumnya nanti atau sebelumnya Ibu kasih tahu dulu masalah impersio utri tadi. Terbalik. Kalau tidak salah tadi yang berikutnya prolap. Prolap itu beda. Prolap itu turun. Turun ya, prolap itu. Kalau impersio terbalik. Jadi yang keluar tali pusat dan plasenta tapi masih nempel di uterus, itu yang dinamakan impersio utri. Pernah kejadian bidan kita terjerit, lucu kan, keluar, dia terkejut, kok tali pusatnya keluar, plasentanya keluar, tapi uterusnya ikut keluar. Tadi karena kita pasang, Anda tidak usah tarik-tarik sebelum ada tanda-tanda lepas. Tangan Anda tetap bersuk kranial pada waktu Anda PTT. Itu kan PTT. PTT itu yang mana? Untuk memastikan, mempercepat juga lepasnya plasenta dari dinding endometrium. Jadi kalau belum kenceng, tidak usah lepaskan lagi kalau sudah ada kontraksi. Kontraksi lagi, PTT lagi. Sampai ada tanda-tanda lepas, baru Anda lahirkan. Untuk apa? Untuk mencegah impersio utri. Kalau prolap itu turun dia. Porsinya turun ke depan. Porsio ke depan. Kalau terbalik, tidak kelihatan porsionya. Yang kelihatan plasenta dan tali pusatnya. Jarang terjadi, tapi ini adalah kesalahan penolong. Ya. Kemudian atonia utri. Nah, ini apa sih atonia utri itu? Uterus yang tidak berkontraksi baik, lembek. Ya. Jadi di mana
myometrium, otot-otot rahim itu kan terdiri dari endometrium, myometrium, dan parametrium tidak berkontraksi dengan baik. Ya, kenapa kok ada hubungan dengan pendarahan? Karena kalau dia tidak berkontraksi dengan baik, tempat implantasi plasenta tadi, kan plasenta itu implantasi di dinding endometrium, dia lepas, kan memerlukan menjepit seluruh pembuluh darah atau pili choriolis, tempat nempelnya plasenta tadi. Nah, kalau dia tidak berkontraksi, apa yang terjadi? Darah keluar, bocor, mengerikan itu. Kalau dia berkontraksi, menjepit, tidak terjadi perdarahan. Kita sangat-sangat butuh kontraksi di sini. Paling mengerikan atonia uteri ini. Karena dalam 1 menit bisa 350 sampai 500 cc ibu kehilangan darah ketika atonia uteri. Ya, jadi kegagalan atau kegagalan myometrium, otot yang tutup berkontraksi sehingga darah keluar. Bayangkan kalau 5 menit, 5 kali 500, 2.500 ibu bisa kehilangan darah. Sementara kita paham bahwa jumlah darah kita ini lebih kurang 5.000 cc, separuh ibu sudah kehilangan, kolaps. Ya, ini yang bisa paling tinggi menyebabkan kematian adalah atonia uteri, perdarahan, hemoragi postpartum, HPP. Tapi pada riskesdas terakhir, ini turun angka kematian karena atonia uteri. Yang naik adalah karena hipertensi. Itu perlu jadi waspada bidan-bidan, apalagi ada perusahaan profesional. Anda tuh hebat nanti, Anda paham betul. Sekarang udah turun. Yang naik itu adalah hipertensi. Next, lanjut. Apa deh? Kok ini karena apa latar belakang itu biru? Jadi perempuan umur 36 tahun. P4A0. Artinya dia G berapa? D5 P4. G4. Iya. Kala 4 sudah lahir kan, kala 4 persalinan di PMB. Bayi telah lahir spontan. Plasenta lahir lengkap 30 menit setelah diberikan oksitosin kedua. Pas ya. Hasil pemeriksaan KU lemah. Tensi tensi mata bunda 90/60. Nadi 115. TFU tinggi pulus uterinya setinggi pusat. Uterus teraba lembek. Tidak ada robekan perineum. Pendarahan 1 underbed penuh. Setelah dilakukan KBI dan KBI, pendarahan tidak berhenti. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Kalau kita tidak lihat jawaban ini, tindakan selanjutnya apa? Waktu merujuk itu baksoku kan? Nah, tapi kita lihat jawaban ini. Saya ulangin. Sudah KBI, KBI, ya. Di dalam APN kan kita merujuk. Tapi tetap dengan pasang infus kan, baksoku. Itu abaikan. Karena di sini jawabannya segera rujuk ke rumah masa sepundus komprensi di mana arta kooperasional interna sudah laksanakan. KBE sudah laksanakan, KBI sudah laksanakan, kompresi di bawah nol aorta. Ini jarang, apalagi ini tidak efektif ya, apalagi kalau ibunya gemuk. Masase untuk apa masase lagi? Ada sudah pendarahan tadi. Segera plasenta lahir, masas. Ini kan tidak, karena sudah terjadi pendarahan 1 underbed penuh. Pasti sudah dimasase. Nah, segera rujuk ke rumah sakit. Apa jawaban yang paling tepat? Masase pembahasan. Segera rujuk ke rumah sakit. Segera rujuk ke rumah sakit. Ini udah ada pembahasan, sudah jelaskan pembicaraan rahim masas yang tanggal dasar. Oke ya. Di dalam paket pemijatan rahim. Oh, ini KBE. Ini tentunya dilakukan oleh dokter atau bidan yang menggunakan tangan di dalam vagina mendorong
KBI ya. Pemberian obat uterus tonika, misal oksitosin dan prostaglandin sudah dilakukan. Apabila pendarahan berlanjut harus segera rujuk ke rumah sakit. Karena tadi saya katakan karena jawabannya pemilik option jawaban itu tidak ada pemberian tadi sepasang infus ini kan ya, suntik oksitosin, ergometrin metergin ya, dan prostaglandin. Nah, yang metergin hati-hati. Ada kata-kata harus diingat. Tidak boleh diberikan ketika apa kira-kira ini? Nanti kan mungkin ada soal seperti itu. Saya ulangin, KBI tidak berhasil. Masih bakal darah maksudnya ya. Kita berikan pasang infus, masukkan oksitosin 20 unit, suntikkan ergometrin dengan syarat. Apa syaratnya? Tekanan darahnya tidak tinggi, Bu. Iya, Mbak Ria, tekanan darahnya tidak tinggi. Pada hipertensi kontraindikasi untuk memberikan metergin. Nah, apabila berlanjut kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Di option jawaban itu rujuk. Ya rujuk. Rujuk artinya ya. Nih 9. Perempuan 22 tahun P1 sudah melahirkan ya. Melahirkan secara spontan di PMB. Hasil pemberian KU baik TFU sepusat. Setelah diberikan oksitosin kedua pada 15 menit postpartum, sudah lahir ya, dilakukan PTT, tetapi plasenta belum lepas dan tampak adanya perdarahan di jalan. Apakah yang disebut pada kasus tersebut? Nah ini hati-hati. Dia P1 berarti G1 ya. Ini diberi sudah PTT 15 menit tetap luar lepas, ternyata belum lepas suntik oksitosin kedua. Tetapi plasenta belum lepas juga sesudah suntik oksitosin kedua. Dan tiba-tiba tanpa adanya perdarahan di jalan lahir. Ini soalnya, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Hati-hati ya. Atunya tidak mungkin ya. Kan belum lahir plasentanya. Prolap tidak mungkin. Impersio belum lahir. Solusia plasenta hamil. Jadi jawabannya adalah retensio plasenta. Retensio plasenta. Apa indikasi kita mengatakan ini retensio plasenta? Karena sudah disuntik oksitosin kedua dan tiba-tiba keluar darah. Lanjut, Mbak. Next itu penjelasannya. Nah ini. Retensio plasenta di mana plasenta belum lahir dalam ketika bersalin, penyebabnya plasenta belum terlepas dari endometrium karena tubuh keadaan rahim. Ini jenis-jenisnya, ya kemungkinan-kemungkinan yang dari retensio plasenta tadi. Plasenta adesif melekat lebih dalam ke endometrium. Jadi jonjot folianya itu filifolia sampai menembus ke endometrium. Ya. Plasenta increta menembus dari situ sampai ke myometrium. Plasenta accreta menembus lebih dalam ke myometrium namun belum mencapai serosa. Nah, ini ya yang increta dan accreta ini jangan pernah Anda paksa untuk dilahirkan. Cepat rujuk. Kalau dia tidak keluar darah, Anda aman mau 3 jam lagi sampai ke rumah sakit tidak apa-apa. Jangan tarik-tarik. Karena bisa menyebabkan inversio uteri. Maka tekniknya tangan tetap dorsokranio. Ketika melahirkan plasenta, tangan tetap menahan, mendorong uterus ke bawah belakang atas. Jadi kita mendorong itu bukan menutupi OUE, tapi kita di foris anterior tangan kita. Ibu beneran. Nah di kasus yang increta dan accreta ini di mana jonjot atau filiforialisnya itu masuk ke dalam, menembus sampai ke myometrium, bahkan sampai ke bisa ke abdomen ya, itu udah usah. Yang ini plasenta prekreta nih, udah usahlah, tetaplah rujuk. Ya. Nah, tanda dan gejalanya plasenta belum ini tadi ya, untuk retensio plasenta, tanda dan gejala retensio plasenta. Ya, lanjut. Nah, 10. Perempuan umur 23 tahun.
telah melahirkan seseorang secara spontan di PMB, bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit pada jam 20. Melahirkan secara spontan, bidan telah memberikan 10 unit. Kemudian dicoba melakukan PTT. Tetapi plasenta belum lepas. Plasenta belum lepas ya. Plasenta belum lepas dan terdapat perdarahan dari jalan lahir, lebih kurang 2 pembalut penuh dan berkumpal. Apakah ini tindakan ya? Ada hubungan dengan tadi. Ini apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini ada hubungan dengan kasus di atas ini, retensi plasenta, tapi dia mengeluarkan darah lebih kurang 2 pembalut. Apa sih kita? Merujuk eksplorasi rahim. Nanti dulu nak, itu dulu kita bahas yang itu dulu. Nah, merujuk dia sudah keluar darah, ya. Arti keluar darah itu berarti ada bagian kotiledon plasenta yang sudah lepas. Kalau dia dibiarkan, perdarahan hebat. Jadi harus kita segera lahirkan. Itu dikatakan manajemen aktif tahap 3. Tapi kalau belum ada tanda-tanda perdarahan, tidak usah dia apa-apain. Nah, kalau dia sudah keluar darah, retensi plasenta dia keluar darah, lakukan kegiatan seperti ini. Rujuk, jauh rujuk. Keluar darahnya terus. Eksplorasi rahim. Yang mana mau dieksplorasi rahim? Rahim masih ada isi plasenta, ya. Memasang tampon pada vagina. Untuk apa dipasang tampon pada vagina? Plasenta yang masih ada di dalam. Perdarahan itu karena ada dinding ada kotiledon yang lepas dari dinding endometrium. Memastikan sumber perdarahan, udah tahu di situ. Kita harus segera melahirkan. Harus segera melahirkan dengan cara melakukan manual plasenta. Tekniknya Anda sudah tahu semua. Harus dengan PI tinggi, hati-hati. Harus dengan PI tinggi. Hati-hati jangan sampai terjadi trauma. Jadi tangan kiri kita tetap menahan pundus. Caranya udah tahu semua kita. Ya, inform consent. Nah, di placenta previa beda dengan atonia uteri. Di placenta previa kita akan melakukan manual placenta, harus inform consent dan pasang infus dulu. Wajib. Kalau di atonia uteri tidak. Kita segera. Itu bedanya, ya. Lanjut jawabannya. Mbak. Nah, melakukan manual placenta adalah melepaskan plasenta secara manual melalui tindakan menjemput dengan tangan apa tuh? Enggak tahu, kelihatan tertutup ini kamera. Tempat implantasi dan kemudian melahirkan melalui kapum uteri. Penularan manual plasenta merupakan pada tahap politik salinan sebagai tindakan segera terhadap plasenta. Jadi ulangin, manual plasenta bidan boleh ya ketika sudah ada indikasinya tepat, yaitu Anda sudah suntik oksitosin kedua, sudah nunggu 15 menit ya. Terus tiba-tiba ada tanda-tanda lepas. Apa? Yaitu keluar darah. Inform consent, pasang infus, boleh beri Anda bilang rasa sakit, rubah sarung tangan panjang, pindahkan klem 5-10 cm di depan vulva, tangan kiri pegang klem, tangan kanan nanti menyelusur di bawah tali pusat, seperti dengan tangan obstetrik, yaitu punggung ini di bawah, menjemput seperti ini di bawah tali pusat, masuk ke dalam kapung vagina. Tangan kiri kita yang megang klem tali pusat ini pindahkan ke asisten, tangan kiri kita pindah ke pundus. Nah, tangan kita kan sekarang berada di dalam kapung vagina. Kita berangsur pelan-pelan memasukkan ke dalam kapung uterus, kapung uteri. Masuk terus sampai cari tempat implantasi plasenta. Baru ada lebarkan tangan seperti orang salaman. Enak bener ngomongnya, seperti orang salaman. Anda cari di mana implantasi yang sudah lepas. Ketika di anterior, punggung anak akan di bawah, di atas. Ketika yang lepas di bawah, punggung anak akan di bawah. Anda kikis perlahan-lahan. Macam-macam terserah. Seperti ular kobra, seperti yang mengikis, apa pokoknya pakai ini. Sekarang ini yang baru ini pakai ini. Tapi kita kurang pede pakai ujung-ujung. Kita pedenya pakai ini.
Kita kikis. Setelah selesai seluruhnya Anda yakin lepas, Anda eksplorasi tangan Anda, eksplorasi. Tangan kiri tetap. Apakah ada yang ketinggalan? Yakin, baru tangan kiri Anda dipunduh di sipisis. Menekan dorsum, baru Anda lahirkan placenta. Seperti biasa. Baru Anda masuk. Sudah selesai. Tidak menutup kemungkinan Anda ketemu. Yakinlah, dengan bismillah insya Allah selamat pasien. Hati-hati. Ya. Tetap dengan PI tinggi dan dengan hati, karena sakit ibu itu dimasukkan, walaupun ada yang memberikan analgetik dulu, sakit ya. Itu jadi melakukan planual plasenta. Ini hal-hal patologis yang mungkin ada dalam kasus. Oh habis soalnya. Nah, ada nggak yang mau bertanya dengan kasus ini dulu? Saya mohon betul, kami mohon betul. Yang kita share jawaban itu ya, karena pasti hati Anda juga ada yang menolak itu. Tapi Anda coba pelan-pelan bacanya, baca di penjelasan juga pelan-pelan. Ternyata memang kadang-kadang kita nih membaca soalnya itu. Kami dulu juga sering berdebat juga tentang soal ini, ya, tentang soal ini. Tapi sengaja rupanya kita tuh disuruh berpikir. Seperti yang soal-soal yang tadi pagi. Ya. Banyak menjebak soal itu. Betul-betul menjebak. Nah, makanya soal panjang nih. Panjang tuh memang cak itu sayang, disengaja. Namanya waktunya pada soal. Tidak habis waktunya. Maka kan kita bukan vokasi, bukan D3. Kalau D3 kan teori nih, kalau ini kan kemampuan menganalisis. Beda profesi itu adalah dibuatnya profesi, adalah kemampuan dia untuk menganalisis kasus ini sehingga dia tidak salah pengambilan keputusan dan tidak salah bertindak sehingga mengurangi angka kesakitan dan kematian. Itu konsep dasarnya. Nanti barangkali kita juga sudah ngomong sama Bu Yeti, Bu, jangan bertele-telenian Bu soal itu, dibalik-balik. Kan panjang nian. Apa jawabannya? Lah, Bu Aisyah, itu kan profesi. Soal kita tuh ya sayang, orang barat, orang bagian barat pakai soal orang bagian timur yang buat. Kita bagian barat ini pakai orang timur yang buat. Jadi ya sudah, tapi saya yakin mudah soal ini sebenarnya. Kan kita tuh namanya latihan. Saya tanya sama mereka-mereka yang itu, apa sih bedanya? Iya Bunda, waktu belum latihan saya keluar keringet. Tapi setelah latihan saya yakin saya bisa. Terkejar apa soal? Terkejar Bunda, terkejar bahasa soal itu. Kan Bu Dari menjawab pelan-pelan ini karena kita latihan. Nanti kalau waktu Anda yang ujian, saya yakin adalah seperti cepat aja bacanya, mudah. Nggak usah dibahas-bahas. Bunda membahasnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi, jadi cuman itu saja sayang. Cuman yakinlah, cuman membaca soal. Dengan latihan saya percaya kita akan 100%. Saya yakin 100%. Saya juga kan nolak soal-soal di awal dulu. Ternyata memang seperti itu. Kadang-kadang lucu, macam tadi pembukaan lengkap kok porsinya masih ada. Lucu lah itu ya. Iya, tidak ada lah porsinya. Nah, tetapi ketika dia bilang pemeriksaan 1/5, pada waktu pemeriksaan dalam dia tidak bidang hot, benar, dia macam kita. Dia sudah tahu di 1/5-nya itu. Arti sudah di dasar panggul, ya. Bunda, ya Bun. Baik, jadi terima kasih ya. Kita akhir sampai di sini. Coba. Iya Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bun. Sama. Kita live ya. Iya Bun.